Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Badriah dengan NIM 2314010266. Saya berasal dari kelas PAG. Di sini saya akan menjelaskan makro yang ke-16, yaitu tentang al-qaidatu tasarrufa ra'i ala ra'iyati manutu bimaslahati. Kemudian saya akan membacakan matanya terlebih dahulu, kemudian memberikan contoh ilmu alat dan menjelaskan arti dari matan tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan membacakan matanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tasarrufa ra'i ala ra'iyati manutu bimaslahati walaysa lahu taswiju sayyibi balighatan ila biidniha fa idza kanat tilka sayyibu sakhiratan lam tuzawwaj hatta tablugha li anna idna sakhirati khairu muqtabarin fa maqnik taswijuha ilal buluhi an abi abasi qala nabi sallallahu alaihi wasallam sayyibu ahaku binafsiha min waliya wal bikaru tustaqdunu fi nafsiha wa idnuha sumatuha rawahu Muslim an khamsa'a binti khidami ana abaha zawwajaha wa hiya sibri fakarrihat zalika fa anta rasulullahi farada nikaha rawahu Ahmad wal Bukhari. Wa tahhirul hadisi syaibi ahaku binafsiha la farqa baina sakhirati wal kabirati wa baina man zalat baqaratuha bidukhuli halalu aw haramu adamu ijbari qala ba'du ulama'i laisa li abi inkahu banatihi bi khairi idniha an abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam la tunkahu ayimu hatta tatammar walal bikaru hatta tusta'dana qalu ya Rasulullahi wa kaifa idnuha qala in taskut mattafaqu alaihi an Aisyata qala sallallahu alaihi wasallam al bikru tusta'danu qultu inal baqara sita danu wa tastahi qala idnuha hamatiha mutafaqu alaihi an abi abasi allati jariyatu bikra anta rasulullahi fazakartu anna abaha zawjuha wahiya karihatu fakhayyaraha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Daraqutni wa dakhiru an Aisyah an astidani saybi wal biqaru sartu fi sihati al adqi lirodi summa sallallahu alaihi wasallam linikahi khonsa'a binti khidami wa kazalika takhyiruhu lil jariyati wa nahyihi kama fi hadisi Abi Hurairah qalu wa amma hadisu tazwiji Aisyata min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya sakhiratu dakhiru minhu anna zalika qabla warudi amri bisti'dani
al-biqri fa innal qisata waqa'at bimakta qoblal hijrati au yuqalu inna hadihil qisati khassatu bil nabi sallallahu alaihi wasallam likasrati khususiyatu an nabi fil nikahi wa isti'dani li ammati jam'an baina al-adilati wal jam'u aula mata amkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh ilmu alat dari matan tersebut. Di sini al-qaidatu itu termasuk ke dalam isim ma'rifah, tasarrufu wal ra'i itu juga termasuk dalam isim ma'rifah. Kemudian ala yaitu harfun, al-ra'iyati itu termasuk contoh dari isim ma'rifah, manutu termasuk ke dalam isim nakirah, bi itu harfun, al-maslahati isim ma'rifah. Kemudian wa termasuk harfun, lahu itu termasuk ke dalam dhamir, taswiju itu termasuk ke dalam mubtada, syayyibin itu termasuk ke dalam isim nakirah, balighatu itu termasuk ke dalam fiil mu'annas, bi itu termasuk ke dalam harfun, idniha itu termasuk ke dalam masdar, kanat itu termasuk ke dalam fiil madi, tilka termasuk ke dalam isim isyarah, asyayyibu itu termasuk ke dalam isim ma'rifah, sakhirata itu termasuk ke dalam isim nakirah, tazawwaj itu termasuk fi'lul majhul. Kemudian hata itu termasuk harfun, tablugha itu termasuk ke dalam fi'il mudhari', sakhiratu itu termasuk isim ma'rifah, khairu itu termasuk harfun, muktabarin termasuk masdar, madni itu termasuk masdar, taswijuha itu termasuk ke dalam isim ma'rifah, ila harfun, al-bulughi itu isim ma'rifah, an harfun, qala itu fi'il madi, asyayyibu itu isim ma'rifah, binafsiha itu isim ma'rifah, min harfun, waliha itu isim ma'rifah, wa harfun, labikru masdar, tusta danu itu fi'lul majhul, fi harfun, nafsiha itu termasuk isim ma'rifah, wa idnuha itu mubtada, sumatuha itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian di sini ada an itu termasuk harfun, khossa'a itu jamak mufrad, binti itu isim nakirah, hidami juga isim nakirah, zawajaha itu isim ma'rifah, fakarihat itu fi'il madi, zalika isim isyarah, faroda juga termasuk ke dalam fi'il madi, nikahaha itu termasuk ke dalam isim ma'rifah. Kemudian di sini ada watahiru itu termasuk mubtada, al-hadisi itu termasuk ke dalam isim ma'rifah, baina itu harfun, zalat itu termasuk ke dalam fi'il madi, baqaratuha itu isim ma'rifah, bidu itu harfun, hula itu masdar, halalu au haramu itu masdar. Kemudian di sini ada qala itu termasuk fi'il madi. Terus di sini ada la tunqahu fi'lul majhul, tatamar itu fi'il mudhari', al-bikru itu termasuk isim ma'rifah, hata itu harfun, tusta'danu itu ke dalam fi'lul majhul, qalu yaitu fi'il madi. Di sini ada intaskut itu termasuk dalam fi'il mudhari',
Qalat itu termasuk dalam fiil madi. Terus di sini fadzakartu juga fiil madi. Qarihatu termasuk ke dalam masdar. Kemudian istizan itu fiil madi. Syartu itu ke dalam isim nakira. Fi harfun. Takhyiruhu itu ke dalam masdar. Lil jariyati untuk yang lil itu harfun, jariyati itu isim ma'rifah. Kemudian yaqalu itu fi'lul majhul, al-qisati itu termasuk ke dalam jamak mufrad. Kemudian khususiyati itu termasuk ke dalam jamak mufrad juga. Baiklah, untuk intisari dari matan tersebut yaitu tentang prinsip dasar dalam pernikahan Islam khususnya terkait hak perempuan, kewenangan wali dan larangan pemaksaan pernikahan dalam berlandaskan kaidah fikih dan hadis Nabi SAW. Bahwa Islam menegaskan larangan bagi wali atau orang tua bertindak sewenang-wenang dalam keputusan pernikahan. Setiap keputusan wali harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan kebaikan bagi perempuan yang akan dinikahkan. Oleh karena itu, perempuan baik, janda maupun gadis wajib meminta izinnya. Adapun pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan keadilan dan hak individu. Karena Islam juga tidak memperbolehkan praktik pemaksaan dalam pernikahan. Kemudian selain itu juga Nabi SAW menunjukkan bahwa hak perempuan itu sangat dijaga di dalam kaidah Islam. Kemudian bahkan Nabi SAW juga membatalkan pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan dari pihak perempuan. Adapun ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah, dijelaskan sebagai kasus khusus yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan pemaksaan dalam pernikahan. Dengan demikian, Islam menjelaskan bahwa nikah itu harus didasari oleh kerelaan dan perlindungan hak perempuan dan tujuan kemaslahatan bersama. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang makro yang ke-16. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan matan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.